berharap semuanya sehat ya di rumah ya. Kita mau mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah. Terima kasih Tuhan. Lagi Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua, layakan kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Semuanya siap puji Tuhan? Siap. Mana suaranya? Semuanya siap puji Tuhan? Siap. Haleluya. Ayo kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi ya. AASIH, kita pakai gerakan ya. Yes.
Ya, semuanya mau ya. Gimana caranya? Dekat-dekat sama Tuhan, minta Tuhan tolong kita, biar Roh Kudus pimpin kita di setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Selagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya sikap berdoa. Kita mau nyanyi kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Haleluya. Nanti Kakak yang akan pimpin doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami menyembah Engkau, untuk kami menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati, baik hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, dan bahkan kami anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan. Engkau berkati kami Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat sore adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, pada sore hari ini Tante akan menyampaikan khotbah firman Tuhan dengan tema keributan yang ada di Efesus. Keributannya seperti apa? Kita baca di Kisah Rasul 19 ayat 21 sampai 23. Gini bunyi firman-Nya. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga.
Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usaha itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pengerja-pengerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Dewi Artemis, Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Kemudian kita lompat di ayat 35 dan 41 sampai 41. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah karena hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukanlah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur. Jadi, hendaklah kedua pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan kata-kata itu membubarkan kumpulan rakyat itu. Itu kisah keributan yang ada di Efesus. Kenapa keributan yang ada di Efesus terjadi? Itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, penyebab pertama, Paulus datang ke Efesus memberitakan tentang kebenaran ajaran Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang di Efesus yang pada sebelumnya mereka adalah tukang sihir dan peramal, mengubah hidup mereka dan percaya karena nama Tuhan. Paulus banyak mengadakan mujizat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena mujizat-mujizat yang Paulus adakan menjadi banyak orang percaya, sehingga mereka tidak lagi menyembah dewa Artemis. Terus mereka juga tidak membeli patung-patung kuil-kuil kecil, sehingga menyebabkan kerugian pembuat patung-patung kecil. Nah, yang membuat patung-patung kecil Dewi Artemis ini adalah Demetrius. Terus yang ketiga, yang membuat keributan di Efesus itu, di Efesus sendiri itu sebenarnya adalah kota yang sangat besar, yang terkenal keindahannya, terkenal karena kemasyhuran Dewi Artemisnya, karena mereka percaya bahwa Dewi Artemis yang mereka sembah itu adalah patung yang jatuh dari langit, sehingga terkenal sampai di seluruh dunia, sampai di India, di Spanyol. Mereka datang untuk berziarah, membeli patung-patung kecil, ya.
karena mujizat yang dilakukan Paulus tadi, kembali banyak orang yang tidak lagi membeli patung-patung. Akibatnya terjadi kerugian yang besar yang dialami oleh Demetrius karena tidak lakunya patung-patung itu. Akhirnya karena kerugian tersebut, Demetrius menghasut beberapa orang untuk mengadakan keributan yang diadakan di gedung kesenian. Gedung kesenian ini biasanya Paulus mengadakan pertemuan-pertemuan di situ juga. Nah, Demetrius menghasut banyak orang sehingga banyak orang yang terhasut. Kemudian kota itu menjadi kacau balau. Nah, kacau balaunya kota itu berusaha untuk ditenangkan oleh beberapa murid Paulus, tetapi tidak bisa menjadi tenang juga. Akhirnya ada panitera kota yang datang untuk menenangkan kota tersebut. Nah, panitera kota ini berhasil untuk menenangkan kota Efesus. Dari kisah ini kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita dilarang menyembah dewa dan berhala. Ayatnya kita baca di Matius 4 ayat 10. Mari kita baca di Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tuhan Yesus mau kita hanya menyembah kepada Tuhan saja, tidak boleh menyembah yang lain. Karena buatan tangan manusia itu adalah dewa, dan kita tidak boleh menyembah dewa. Kita harus menyembah Tuhan yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak boleh terhasut oleh siapapun karena tidak kebenaran. Dan selain kita tidak boleh terhasut, kita juga tidak boleh menjadi penghasut untuk membuat keributan. Itu yang kedua. Tetapi hendaklah kita menjadi penenang seperti panitera tadi. Walaupun dia dalam keadaan bahaya, mungkin yang dia hadapi karena di tengah keributan dia harus menjadi penenang, tetapi dia sanggup melakukannya. Begitu pula dengan kita adik-adik. Baik adik-adik yang masih kecil, yang masih di sekolah TK atau yang belum di sekolah, begitu juga adik-adik yang udah SMP, SMA. Kita berusaha untuk selalu tenang. Gimana caranya supaya kita untuk selalu berusaha tenang? Minta roh Tuhan, minta roh kudus untuk selalu menjaga hidup kita, agar kita selalu dapat hidup tenang dan jadi penenang, pendamai di tengah keributan. Bukan kita malah menjadi tukang yang ribut, bukan. Ya, karena semua itu kalau kita menjadi tukang penghasut, tukang membuat keributan, membuat keonaran, itu berarti artinya apa? Datangnya dari iblis yang banyak menghasut orang untuk tidak hidup dalam kebenaran. Sama dengan tadi kita, ketika kita menyembah dewa, kita menyembah berhala, itu juga adalah hasutan iblis. Dan kita tidak boleh melakukan itu. Ya. Terus berikutnya, kita juga masih ingat sekarang di negara kita, juga di negara-negara lain, kita dalam keadaan yang tidak nyaman karena pandemi yang begitu meresahkan kita disuruh untuk masih harus tinggal di rumah. Ya, Tante harapkan kita juga tetap harus tenang. Jangan membuat keonaran. Di rumah jangan berantem, bikin keributan, ngelawan orang tua karena kebosanan. Itu jangan sampai kita lakukan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang nurut, anak-anak Tuhan yang manis. Karena Paulus kan telah mengajarkan kepada kita untuk jadi penenang, bukan menjadi pembuat keributan. Tante harap kalian yang masih ada di rumah nurut kepada orang tua, jangan ngelawan orang tua, ikuti semua anjuran pemerintah. Supaya apa? Supaya keadaan ini cepat berlalu. Banyak berdoa di rumah, kita doakan semuanya. Kita doakan orang-orang yang terdampak, kita doakan pemerintah supaya dapat mengatasi keadaan ini dengan penuh kebijakan hikmat dari Tuhan. Ya adik-adik, ingat firman Tuhan pada sore hari ini.
Kita tidak boleh menyembah berhala, hanya menyembah kepada Tuhan Yesus sajalah kita boleh menyembah. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi pembuat keonaran. Kita harus menjadi pendamai di tengah-tengah keributan. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita jalan kebenaran. Kita menyampaikan kedamaian kepada banyak orang supaya orang lain dapat merasakan damai yang Tuhan Yesus kasih. Sukacita yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Karena kalau ada roh Tuhan dalam hati kita selalu damai, penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami tetap hidup benar di dalam Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan sajalah, karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Tolong kami untuk selalu menjaga hati kami agar kami selalu dapat menyembah Tuhan dengan roh kebenaran. Tuhan Yesus juga tolong kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah mungkin keributan yang ada di tengah dunia ini Tuhan. Tolong kami biarkan kami menjadi pendamai di tengah dunia ini. Tolong anak-anak-Mu, dari adik-adik yang kecil sampai yang besar Tuhan. Tetap jaga hati kami, biarlah damai sukacita penuh dalam setiap hati kami. Walaupun kami harus tetap bersabar Tuhan, biarlah roh kesabaran itu tetap ada dalam kami. Berikan semuanya itu Tuhan. Biarkan kami tetap menjadi anak-anak yang tenang, anak-anak yang manis, anak-anak yang nurut. Tidak membuat orang tua kami menjadi kesal. Tidak membuat orang-orang di sekitar kami tidak senang kepada kami. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan banyak orang. Tolong juga pemerintah kami ya Tuhan, lindungi mereka, beri hikmat dalam mengatasi keadaan di negara kami ini. Biarlah negara kami ini tetap selalu dalam perlindungan Tuhan, sehingga banyak orang yang sakit, yang terdampak COVID Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah negara kami ini bebas dari COVID. Kami dapat beribadah kembali dengan normal Bapak. Kami dapat bertemu dengan teman-teman kami kembali. Kami dapat bersuka cita kembali dengan teman-teman kami. Bukan hanya lewat virtual Tuhan, tetapi kami dapat bertemu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu depan, sepanjang hari ini juga Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tetap jadi anak-anak yang manis di rumah. Jadi anak-anak yang nurut pada orang tua. Haleluya. Amin.